Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali bersama-sama. Kita memperoleh kemurahan Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan awali dengan doa. Tuhan, syukur, terima kasih untuk kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang berkumpul di hadapan-Mu, memuji, memuliakan-Mu, meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang maha tinggi. Engkau Allah yang maha tinggi Tuhan. Tidak ada satupun, tidak ada masalah apapun, tidak ada kuasa otoritas apapun yang melebihi Engkau. Karena itu kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Sebab Engkau yang maha tinggi, tetapi Engkau juga maha pengampun. Engkau maha pemurah. Engkau melindungi kehidupan kami. Engkau memberikan solusi bagi tiap masalah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bersama kita akan tinggikan, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Allah kita. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu, bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Engkau sungguh mulia, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, bersama kita nyanyikan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Kau mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Saudara, jika kita membaca dalam Mazmur 57, Daud menyanyikan lagu pujian ini, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Daud sedang dalam keadaan terjepit, bukan sedang dalam keadaan yang berbahagia, tetapi dia tengah dalam rongrongan bahaya maut. Dalam bahaya ini pun ia mengenali bahwa Tuhan adalah Allah yang maha tinggi, dan dia menyerahkan solusi bagi masalahnya hanya dari Tuhan. Apapun keadaan kita sekarang, kita mengenali Allah kita, Allah yang maha tinggi, dan dia siap untuk mendengar keluhan kita. Dia siap untuk mengulurkan tangannya, menolong kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa, atas nama-Mu yang agung dan mulia. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku Tuhan.
sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi langit, mengatasi bumi. Mari kita semua berdoa, menyerahkan pemahaman, pembahasan firman Tuhan sore ini kepada pimpinan Roh Tuhan. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami akui, aminkan, Engkaulah mempelai pria sorga kami, yang akan datang kembali dengan segera. Sementara kami sidang jemaat-Mu yang Engkau sebut sebagai calon mempelai wanita anak domba, kami mau belajar lagi Tuhan. Kami mau menyiapkan diri kami lagi, supaya jangan sampai Tuhan kesempatan ibadah PA semacam ini yang bergulir dari Jumat ke Jumat yang akan datang, kami tidak mendapatkan sesuatu yang keubahan yang Engkau inginkan. Ampuni kami, demikian kami berdoa supaya Roh Tuhan menolong kami melanjutkan pemahaman kami tentang pribadi-Mu dan tentang calon mempelai wanita-Mu, itulah gereja-Mu. Terima kasih, segala puji, hormat, syukur kami persembahan kepada Engkau yang memberikan kami kesempatan, yang memberikan Roh Kudus untuk menolong kami. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami masuk dalam penyelidikan pembahasan firman-Mu.
Amin. Rupanya kita sedang di dalam perhatian, concern, seolah-olah kita itu memang berada di dalam persiapan untuk menyambut suatu pernikahan akbar. Ya. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya mempunyai satu perasaan dalam hal PA ini ada kesinambungan, dan bukan hanya kesinambungan tiap Jumat, tetapi setelah Jumat, Sabtu, Minggu, Senin seterusnya itu, semoga itu juga terkait. Ya, karena tidak mungkin seorang yang dipertunangkan kemudian dalam pertunangan, dalam percakapan mungkin, dalam perkenalan mungkin, hanya 1 minggu sekali. Apalagi kalau 1 bulan sekali. Tidak pernah ketemu, tidak pernah omong-omong, tidak pernah komunikasi, dan lain sebagainya. Saya rasa itu pertunangan yang aneh. Ya, saya tidak tahu zaman-zaman sekarang ini. Tetapi sesuai firman Allah, bahwa Rasul Paulus begitu takut yang kita sudah renungkan Jumat yang lalu. Tetapi sebelum itu saya bersama istri menyapa rekan-rekan hamba Tuhan, dan juga sidang jemaat Sulema Putu, bahkan yang lainnya. Maafkan kalau saya tidak bisa sebutkan secara jelas, tetapi yang bisa ikut live streaming pada petang hari ini, TPA ini, kami berdua sampaikan shalom. Tuhan Yesus Kristus mempelai pihak surga memberkati kita sekalian. Saya ajak saudara untuk mengulangi kalimat yang Rasul Paulus tulis. Karena dia jauh dari jemaat yang dia lahirkan oleh Injil, yaitu sidang jemaat Korintus. Tetapi dia harus menulis sesuatu cerita kekhawatiran hatinya itu. Kita ulangi lagi dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Ya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Dan lanjutkan dulu ayat yang ketiga. Tetapi aku takut. Tapi aku takut. Kalau pikiran kamu Ya. disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Ya, terima kasih. Ya, kita akan kembali fokus. Kenapa Rasul Paulus mengatakan itu? Semoga kita tidak lupa apa yang saya pernah sampaikan, apa yang saudara catat, apa yang saudara dengarkan. Karena ketakutan ini tidak sama dengan ketakutan yang manusiawi dalam pertunangan, anaknya, familinya, dan lain sebagainya. Bisa jadi, bisa tidak jadi, no problem. Ya, minimal ada sedikit, ya, pertengkaran mungkin. Tetapi kalau ini sangat beda. Sampai kaitkan dengan Kristus. Ya, dan coba saya akan memikir lagi kembali. Aku takut pikiranmu. Dalam bahasa Mandarin itu sinse. Jadi ada hati dan ada pikiran. Dan saya coba cari dalam kamus, ya. Ternyata bahwa pikiran itu, pola pikiran, perhatian daripada seorang calon mempelai wanita sudah mulai tidak concern dengan tujuan utama. Dipertunangkan kepada seorang laki-laki, yaitu Kristus. Saya pikir, Tuhan, apakah ada ayat yang lain yang Rasul Paulus yakin untuk menolong jemaat Korintus maupun jemaat-jemaat kita sekalian, supaya kita punya pemikiran, kita punya pola pikiran, kita punya perhatian, ya. Karena ini khusus untuk yang kekal, maka seyogianya tidak boleh lengah. Ya.
Kalau pemikiran kita mungkin sesuatu hal di dunia ini, lalu pikir-pikir, hendaklah, jangan. Maka dia beralih perhatiannya kepada yang lain. It's okay. Tetapi ini tidak boleh. Dan saya berterima kasih bahwa Rasul Paulus yang juga giat memberikan Injil yang akhirnya membawa jemaat untuk dipertunangkan itu, ada 2 ayat yang akan menolong saya dan saudara menghadapi kegalauan sekarang ini. Mungkin ada masalah bagi seorang tua yang akan mempertunangkan gadisnya online kemudian ini. Tapi juga mungkin pribadi gadis itu juga mempunyai pemikiran yang galau karena ada masalah. Nah, coba tolong dibacakan surat Filipi pasal yang keempat ayat 6. Ya, surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, sekarang kita bisa fokuskan tentang pertunangan, tentang pernikahan. Ya, teruskan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, lalu apa hasilnya? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Ya, justru Yesus Kristus itu yang bisa pelihara hati pikiran kita. Sementara sidang jemaat itu dipertunangkan kepada seorang suami, yaitu Kristus. Ya, kalau sidang jemaat atau mempelai wanita atau calon istri bingung, yang bisa menenangkan kebingungannya ya calon suami itu sendiri. Oh, luar biasa. Amin. Kita harus sangat bersyukur ada ayat ini. Karena sidang jemaat Filipi juga demikian. Ya, tentunya saudara rekan hamba Tuhan terutama bisa membuka, bisa mencari sendiri. Itu caranya. Ya, doa, permohonan, ucapan terima kasih. Lu terima kasih aku dipertunangkan pada seorang yang luar biasa. Kecuali orang tua ngawur saja mempertunangkan seorang cowok yang tidak tahu ya asal usulnya, bisa saja. Ya, tapi di sini mengatakan itu akan menguasai, melingkupi, melindungi hati dan pikiran. Ya, jadi kalau sampai pikiran jemaat Korintus sudah mulai menyimpang yang ditakuti oleh Rasul Paulus, maka Filipi ayat yang sudah kita baca tadi menjadi solusi. Harus banyak berdoa. Ya, harus banyak mohon lalu terima kasih. Terima kasih dengan berita mempelai. Terima kasih dalam terangnya tabernakel. Nah, sekarang saya tanya, saya minta baca lagi surat Kolose pasal yang ketiga. Surat Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4. Perhatikan ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, oh puji Tuhan, carilah perkara yang di atas. Carilah yang di atas. Mau tidak mau, senang tidak senang, ya itu. Tapi karena sudah alami keselamatan, sudah dialami pembaharuan hidup, dibangkitkan, ya lahir baru. Terus kan? Di mana Kristus ada. Loh, di mana Kristus ada? Ini Kristus yang Rasul Paulus membawa jemaat Korintus dipertunangkan kepada Kristus ini. Itu yang mesti dipikirkan, kata Rasul Paulus. Teruskan. Duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas. Ini yang akan membuat kita tetap concern. Karena pikiran kita ini jangan berpikir perkara dunia. Teruskan. Bukan yang di bumi. Oh, teruskan. Sebab kamu telah mati
dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Di dalam Kristus, tersembunyi dalam Kristus, di dalam Allah, luar biasa. Oh, amin, puji Tuhan terus. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, Apabila Kristus yang adalah hidup kita, itulah mempelai pria sorga. menyatakan diri kelak, Menyatakan diri kelak berarti datang untuk menjemput mempelai wanitanya. kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Oh, puji Tuhan. Terima kasih. Ya. Jadi kita tidak boleh berhenti dalam ketakutan. Karena orang takut pasti akan mencari jalan keluar. Dan kalau ketakutan itu belum hilang, itu akan membuat cara cari solusi itu bisa membabi buta dan lain sebagainya. Tetapi saya sudah mulai membuat saya sendiri mempunyai satu kenyamanan, keamanan. Berarti dalam gereja atau dalam rumah saat kita membaca Alkitab sendiri, Bible studi sendiri di gereja, jangan lupa Kristus yang kita pikirkan. Apa kelebihan, berlebih-lebihan? Kalau dunia berlebihan, aneh-aneh ini. Terlalu. Tetapi kalau yang kekal, tidak ada yang aneh, tidak ada yang terlalu. Ini sangat menentukan hidup kekal bersama Yesus atau hidup kekal dalam sengsara bersama ular naga merah itu. Kata Wahyu pasal 20. Kita harus mempunyai satu perasaan hati yang sungguh-sungguh. Takut boleh takut, tetapi sudah ada solusi untuk kita memperhatikan. Karena Rasul Paulus takut jemaat itu tidak jadi. Ya. Dan akibatnya apa? Coba kita sekarang baca di dalam Wahyu pasal yang ke-19. Kitab Wahyu pasal 19. Kita perhatikan persoalan ini ya. Ayat 7 dan 8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Oh, puji Tuhan. Kenapa? Dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantin perempuannya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan yang halus. Kain lenan yang halus satu. Yang berkilau-kilauan. Yang berkilau-kilauan. Dan yang putih bersih. Dan putih bersih. Terima kasih. Belum selesai, coba. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Oh ya, terima kasih. Ya, di sini kita akan mulai memikirkan kalau pakaian itu tentunya tidak hanya satu pihak, cocok dengan seleranya, cocok dengan omongan teman-temannya, lalu sang calon mempelai wanita mau cari mode ini, mode itu, ya. Kemudian mempelai pria juga mode ini, mode itu. Tetapi Alkitab mengatakan, saya rasa juga dalam pertunangan pernikahan dunia sekalipun, dalam berbagai kondisi, berbagai suku dan bangsa, tetap yang pria maupun wanita ada satu kesepakatan. Kira-kira begini, kira-kira begitu, pakai bahan apa, ya. Zaman sekarang ini bisa sewa, bisa beli, bisa membuat yang baru, bisa, ya terlalu banyak bisa. Tetapi mempelai Tuhan sudah digarisi oleh Tuhan sendiri dalam Wahyu yang sudah dibacakan. Satu, kain lenan halus.
itu sudah merupakan ciri khas, ya. Kemudian berkilau-kilauan, terang benderang, dan yang putih bersih. 3 hal ini tolong digarisbawahi untuk kita tahu sebelum calon mempelai wanita itu ketemu pada hari pernikahan, walaupun kita baca tadi sudah telah tiba, tentunya itu satu nubuatan. Karena kita secara fisik, secara nyata, Yesus belum datang. Maka sidang jemaat ini harus mendapatkan kesempatan untuk menyiapkan diri, bisa mendapatkan pakaian lenan halus, pakaian pengantin perempuan. Itulah perbuatan benar dari orang-orang kudus. Dari pakaian itu ada motifnya. Pakaian itu ada jenisnya, yaitu liwat perbuatan. Ya, liwat perbuatan entah berapa lama, ya, sehingga perbuatan itu merupakan tubuh ini. Nanti akan diukur secara fisik, berapa tingginya, berapa besarnya. Jangan-jangan waktu diukur sekian, waktu hari H, sudah tidak cukup. Mungkin terlalu gemuk, atau mungkin terlalu kurus. Ini saya yakini, dan itu saya sampaikan kepada kalian, supaya baik hamba-hamba Tuhan untuk memperhatikan perbuatan-perbuatan benar. Itu akan nanti wujudnya yaitu kain lenan halus. Perbuatan-perbuatan benar ini akan terwujud pakaiannya itu menjadi kilau-kilauan. Dan perbuatan-perbuatan benar dari orang kudus ini akan diwujudkan dalam pakaian lenan halus yang terang. Ya, yang terang benderang. Apa maknanya untuk kita? Dan bagaimana caranya begini? Ya, perbuatan-perbuatan benar. Perbuatan benar itu yang mana? Ini yang akan kita pikirkan. Seringkali kita anggap perbuatan yang benar itu ukuran kita, ukuran manusia, ukuran dengan ukuran adat istiadat, ukuran yang baik, ukuran yang benar itu dikaitkan dengan filosofi, budaya. Ya, masing-masing mempunyai cara. Coba perhatikan kalau pernikahan dari orang Batak, mempunyai ritual sendiri, mempunyai pakaian model sendiri, mempunyai dan sebagainya. Orang Jawa ada, Kalimantan, Papua, orang etnis Chinese juga banyak. Ya, dari Peking punya lain, dan masing-masing mempunyai sesuatu yang dianggap benar. Apakah itu yang menjadi pakaian kebenaran orang kudus yang Tuhan sudah siap sediakan melalui perbuatan benar dari kita orang kudus? Perbuatan benar yang mana? Waktu saya membaca satu ayat, tapi saya mesti terima kasih buat doa saudara rekan hamba Tuhan dan sidang jemaat. Tolong dibacakan, ini penting sekali, yaitu Titus pasal 3. Titus pasal 3, ya, surat Titus pasal 3, ayat yang ke-4, ya, coba pelan-pelan saya juga mau buka. Pasal 3 ayat yang ke-4, ya, yang ke-4, coba perhatikan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, Terus? pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, Dia, oleh permandian kelahiran kembali oh luar biasa,
dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus Ya, yang sudah dilimpahkannya kepada kita terus oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. waktu saya mencoba baca ayat ini, saya bilang, apa ya? Apa ada sesuatu yang keliru? Tadi dikatakan pakaian itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang kudus. Lalu dalam surat itu dikatakan bukan karena perbuatan-perbuatan benar. Dalam bahasa terjemahan lama, saya coba sedikit menyitir, tidak semua, dikatakan demikian. Yang sudah menyelamatkan kita bukannya dari sebab perbuatan yang kita perbuat dan di dalam kebenaran. Apa bedanya kebenaran yang dikatakan oleh surat Titus ini dengan kebenaran yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19 tadi? Saya coba memikirkan. Oh, rupanya kebenaran itu yang ditolak oleh Rasul Paulus di dalam surat Titus ini adalah kebenaran manusiawi, kebenaran daerah, kebenaran dari adat istiadat. Nah, waktu saya mendapatkan ayat ini, ya dalam perjanjian terjemahan lama maupun perjanjian baru, saya lebih sukacita supaya mempelai wanita anak domba ini tidak menganggap dirinya mampu untuk berbuat kebenaran. Ya, sama juga kalau kita lihat ya pakaian pengantin itu, jadi bukan dia yang buat. Otomatis sekalipun dia seorang desainer mungkin, maka tetap orang lain yang mendesainkan begitu sampai dia mempunyai pakaian yang cocok persis dengan tubuhnya. Demikian juga di dalam kitab Wahyu telah mengatakan, itulah dikaruniakan. Bukan berarti mereka itu mampu berbuat baik, mampu membuat kebenaran. Waktu saya terus membaca sampai di situ, kemudian saya diingatkan Tuhan. Kebenaran atau orang benar. Ternyata saya tidak baca untuk meninggalkan waktu. Rasul Paulus mengatakan di dalam Alkitab Perjanjian Lama mengatakan, Allah mengatakan tidak ada orang benar. Satu pun tidak ada. Ya. Tidak ada orang yang berbuat baik, satu pun tidak ada. Baik itu orang Yahudi maupun orang Yunani atau semua manusia di dunia ini, tidak ada yang mampu berbuat benar ataupun baik sedikit pun. Tetapi manusia cukup lihai, manusia berbagai suku dan bangsa mempunyai filosofi yang luar biasa. Mempunyai pengalaman-pengalaman, melihat ini, menilai ini, lalu mencatat itu, lalu menjadikan suatu filosofi yang baik. Tetapi kita lihat, tidak semua yang baik dari satu suku diterima oleh suku yang lain. Masing-masing mempunyai gengsi, kebenaran, kebaikan sendiri. Tetapi saya dan saudara sudah dibacakan dalam surat Titus pasal 3, ayat 4-7 tadi. Semoga kita sadar bahwa sekarang kita diberikan kesempatan untuk bisa disebut memiliki perbuatan-perbuatan benar. Saya ulang lagi, perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Apakah ada? Tadi Rasul Paulus mengatakan tidak ada. Bukan Rasul Paulus, tapi Allah mengatakan tidak ada. Aku mencari orang yang benar, tidak ada. Aku mencari orang yang berbuat baik, tidak ada. Tetapi Allah yang sempurna, Allah juga konsekuensi untuk menyatakan orang itu benar. Bukan karena perbuatannya yang benar, tetapi karena imannya kepada Allah yang memberi kebenaran atau pembenaran. Oh luar biasa, saudara-saudara, untuk
membaca dalam Roma pasal yang keempat, ini luar biasa supaya kita semakin teguh tentang pakaian pengantin ini. Roma pasal yang keempat, coba perhatikan baik-baik ayat yang pertama. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Ya. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, Kalau dia berbuat baik, lalu ini benar perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. nah ini bahayanya. Kalau kita karena berbuat baik lalu dibenarkan, wah kita bisa sombongnya bukan main. Itu sudah nyata fakta, tetapi tidak di hadapan Allah. nah itu mesti jauh ya. Jadi ada kaitan dengan Allah. Karena Kristus ini adalah Allah menjadi manusia. Jangan lupa itu terus. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Apa kata firman Allah perjanjian lama ini? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Oh, luar biasa. Luar biasa. Coba saya ajak saudara untuk meloncat pada ayat yang ke-22. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Oh, luar biasa. Untuk siapa lagi? Tetapi ditulis juga untuk kita. Untuk kita, bangsa kafir, bangsa bukan Yahudi, bahkan bukan keturunan Abraham. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Ya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Luar biasa. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Ya. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Oh, saya mau ngomong apa saudara? Ini ciri-ciri pakaian kebenaran. Pakaian mempelai wanita anak domba Allah. Tanpa iman tidak ada pembenaran. Ini harus diingat baik-baik. Perbuatan baik sekalipun kalau kita tidak didasarkan iman kepada firman Allah yang adalah kebenaran absolut yang sempurna, maka semua perbuatan baik kita ini di hadapan Allah itu tidak berarti. Sudah kita baca tadi. Waktu saya mendapatkan ayat daripada Abraham ini, ya, kalau saudara mau baca lebih jauh, pasti lebih indah sekali. Ya, coba kita tambahkan sekarang Galatia pasal yang ketiga, supaya kita bisa semakin dilengkapi. Ya, perbuatan-perbuatan benar itu harus didasarkan dengan iman. Kita baca surat Galatia pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat yang pertama. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, Ya. siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ya. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Terus. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Oleh karena percaya karena pemberitaan Injil. Kita lompat ayat yang kelima. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah? Terus? Dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Perhatikan. Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat? Iya. Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Wah, ini ya perlu sekali. Karena orang Galatia rupanya kesengsem dengan Injil yang lain. Saudara boleh baca mulai pasal pertama. Ya, sehingga mereka tidak lagi percaya dengan iman
Mereka mulai dengan kekuatan sendiri, mereka sekarang berbuat sesuatu yang baik ini dengan cara sendiri supaya untuk diperkenan oleh Allah sama sekali tidak ada. Itu sebabnya dikatakan di sini ayat 6, coba tolong dibacakan lagi ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Ya. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya Ya. sebagai kebenaran. Oh, luar biasa ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, Ya. mereka itulah anak-anak Abraham. Oh, puji Tuhan ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi. Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi Oleh karena iman. oleh karena iman kepada Yesus Kristus Putra Tunggalnya. Telah terlebih dahulu Ya. memberitakan Injil kepada Abraham. Oh, luar biasa terus. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Abraham iman, bangsa-bangsa diberkati. Bangsa-bangsa beriman, bangsa yang lain diberkati. Kalau kita diberkati, kita memberkati bangsa Indonesia kita. Semuanya bangsa Indonesia ini diberkati oleh Tuhan. Apa? Bukan sekedar berbuat baik. Berbuat baik seringkali bisa dipengaruhi oleh kondisi sekarang ini. Kadang-kadang baik bisa berbuat baik lebih banyak. Kadang-kadang tidak baik, malah berbuat jahat yang lebih jahat lagi. Di sini mengatakan dengan sungguh-sungguh ayat 9, coba tolong dibacakan. Jadi mereka yang hidup dari iman, Ya, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. saya tidak akan lanjutkan, karena itu nanti akan terlalu lama. Tetapi kita sudah memperoleh bukti nyata perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ada orang-orang yang beriman. Ya, mengimani firman Allah, mengimani firman yang penuh janji berkat, mengimani firman yang penuh arahan, didikan, teguran, penyucian. Karena pakaian pengantin itu tidak hanya lenan halus, tetapi putih bersih, berkilau-kilauan. Oh, saya waktu membaca ini, saya coba catat baik-baik untuk kita sharingkan pada petang hari ini. Bukan hanya Abraham yang beriman. Lalu saya membaca kembali dalam Ibrani pasal 11. Oh, saya punya hati berterima kasih. Karena Abraham memang dijadikan satu patokan. Tetapi Ibrani pasal 11 memberikan kita sederetan orang-orang berdosa tetapi yang beriman. Yang kemudian dibenarkan oleh Allah. Coba kita baca Ibrani pasal 11 ayat 1 dan beberapa ayat ya. Mari segera Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Teruskan. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Oh. Terus. Karena iman kita mengerti Oh, terus. bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Ya. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah. Ini perhatikan ya, coba tolong ulangi lagi pelan-pelan. Ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah Ya. korban yang lebih baik daripada korban Kain. Apa akibatnya? Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Iya benar. Luar biasa. Sudah boleh baca lebih lanjut. Sederetan orang percaya. Habel, Henok, Nabi Nuh, kemudian Abraham bersama dua anak cucunya, Ishak, Yakub bersama keluarganya. Belum lagi orang tuanya Musa, Yusuf dan lain sebagainya.
sederetan orang-orang yang tidak sempurna. Begitu banyak kekurangan, tapi karena dia percaya pada janji Allah yang mampu untuk membenarkan manusia, bukan membenarkan yang dosanya, tidak. Tetapi karena dia percaya, maka dosanya diampuni oleh Allah. Oleh karena mereka percaya pada Allah, maka Allah membenarkan dia. Bukan karena kita suci, baru kita di hadapan Tuhan diperkenan. Kapan kita disucikan, kapan kita dibenarkan, kapan kita dibersihkan. Tidak ada manusia dosa, manusia yang gagal di dunia ini yang bisa menyucikan orang lain. Kecuali satu pribadi yang tidak berdosa. Itulah Yesus Kristus yang sekarang kita bicara. Dialah mempelai pria sorga. Harus ada kesamaan. Ya, luar biasa. Saya mau coba memberikan 3 ayat di dalam perjanjian lama yang memberitakan tentang pakaian kebenaran ini. Tolong dibacakan dalam Ayub pasal 29, Ayub 29 ayat 14. Aku berpakaian kebenaran. Aku berpakaian kebenaran. Oh, puji Tuhan. Amin. Terus. Dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Kita lompat. Mazmur 132. Mazmur 132. Ayat yang ke-9 dan 16. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran. Puji Tuhan. Terus. Dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Ayat 16. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan. Kebenaran, keselamatan. Luar biasa. Satu lagi. Yesaya pasal 61. Yesaya 61. Ayat yang ke-10 dan 11. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Ya. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Ya. Dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Ya. Seperti pengantin laki-laki. Seperti pengantin laki-laki. Yang mengenakan perhiasan kepala. Dan seperti pengantin perempuan. Ya. Yang memakai perhiasannya. Luar biasa. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan. Dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan. Demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran. Dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Saudara, ini firman Allah. Ya. Apakah Rasul Paulus dia nyontek kitab Yesaya? Boleh saja, apa salahnya? Apakah Rasul Paulus juga menyontek Mazmur? Dia orang Farisi, ahli perjanjian lama. Tidak ada satu kitab yang tidak dia baca. Ya. Tetapi ini luar biasa. Rasul Yohanes, Rasul Paulus dan Petrus semuanya ini. Waktu saya membaca sampai Yesaya ini, hati saya meloncat. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya ingin supaya sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar katakan, ini gereja kita adalah kabar mempelai dalam terang tabernakel. Apa wujudnya? Apakah kita concern dengan pakaian-pakaian hidup sidang jemaat? Apakah sidang jemaat juga concern dengan pakaian hidup? Pakaian kebenaran, pakaian perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kenapa disebut orang-orang kudus? Karena kita dulu tidak kudus. Kalau dulu kita orang kudus, tidak perlu disebutkan orang kudus. Disebutkan kamu orang kudus karena dulu kita bobrok, kita dosa, kita najis, kita mati. Sekarang kita dibangkitkan menjadi manusia baru, mendapatkan pakaian kebenaran yang beriman kepada setiap firman Allah.
Jangan ada satu ayat firman Allah yang kita tolak. Karena itu merupakan pakaian lenan halus. Bukan lenan kasar. Tapi lenan halus. Yang seringkali dipakai untuk tabernakel Musa. Untuk tirai-tirai. Ya. Pintu gerbang, pintu kemah. Dan tabir itu. Wah, luar biasa. Belum lagi pakaian imam besar. Pakaian imam-imam. Tetapi tadi disebutkan pengantin laki-laki. Maka tiba-tiba saya pikir, maka waktunya telah tiba. Hari pernikahan anak domba telah tiba. Maka mempelai wanitanya juga telah siap sedia. Lalu mendapatkan karunia pakaian lenan halus itu. Berarti mempelai pria juga mempunyai pakaian. Apa pakaiannya? Saya cuma omong saja. Saudara catat atau saudara cari tahu. Tuhan Yesus pernah mengajak 3 muridnya naik atas bukit. Kemudian di atas gunung itu Yesus terjadi perubahan wujud. Maksud saya kondisinya terang, mukanya seperti matahari. Pakaiannya putih luar biasa yang berkilau-kilauan. Tercantum dalam Matius, Markus, dan Lukas. Apa kata suara itu? Inilah anakku yang kukasihi. Ya. Waktu itu Yesus sebelumnya bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku? Maka Petrus katakan, Guru, engkau Kristus, engkau Mesaya. Kemudian Yesus katakan, jangan bilang siapa-siapa ya. Tidak boleh. Waktu naik gunung terjadi sesuatu yang saya baca tadi, juga tidak boleh disebutkan. Tetapi waktu Yesus sudah naik ke sorga, Petrus pada akhir hidupnya berkata, saya ajak saudara membaca itu ayat. 2 Petrus pasal yang pertama, 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-15 mulai. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Apa? Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ya, terus? Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, ini nubuatan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ya, terus kan? Sebagai Raja. Sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Luar biasa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia. Iya. Yang mengatakan. Inilah anak yang kukasihi. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Iya, ayat 18. Suara itu kami dengar datang dari surga. Dari surga. Ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Kita tahu semua ceritanya. Ya, itu yang dilihat. Itu pakaian yang dikenakan bagi pribadi Yesus. Waktu itu masih manusia. Sedang berbicara mengenai kelangsungan ke Yerusalem untuk disalib, untuk mati, untuk manusia berdosa. Itu pakaiannya. Tetapi Petrus mengatakan itu tanda kedatangannya. Bagaimana saudara kalau Yesus datang dengan pakaian model begitu? Mampukah kita menyambut dia sebagai mempelai pria, sementara mempelai wanita tidak mempunyai pakaian yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih? Bagaimana perbuatan benar kita saat-saat ini? Ya, seringkali gereja ini mengatakan kebenarannya sendiri
Pendeta itu mengatakan, saya pendeta juga mengatakan, ini yang benar, itu yang salah, itu yang keliru, ini yang tidak benar. Kita harus kembali melihat. Kalau saudara mau tahu pakaiannya mempelai pria sorga, ya, mempelai anak domba, saudara berkenan baca seluruh kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal pertama membuat Rasul Yohanes hampir pingsan. Memang dia rebah hampir pingsan. Karena dia lihat sosok anak manusia yang luar biasa. Saya tidak akan suruh saudara baca. Ya. Nah, perhatikan. Anak domba yang membuka 7 meterai. Kenapa anak domba? Siapa anak domba? Itulah mempelai pria sorga. Ya. Kita tidak hanya sekedar untuk bingung sekarang ini. Apakah meterai yang keempat sudah buka? Apakah meterai 6 sudah buka? Sekarang banyak ya untuk mengupas ini. Apakah benar? Saya tidak tahu. Tetapi saya membaca itu model Yesus. Itu pakaian Yesus. Itu kebesaran Yesus. Dan pada pasal 19 kita tahu. Itulah firman Allah yang menumpang kuda putih. Namanya firman Allah. Dengan atribut-atribut yang luar biasa. Dan saya melihat, sudahkah kita siapkan diri? Mungkin saudara katakan, aduh, siapa bisa? Tetapi Alkitab kembali memberikan solusi. Siapa yang memberikan solusi? Yesus mempelai pria sorga berbicara kepada sidang jemaat Sardis. Kamu itu, perbuatanmu gak ada yang baik. Tidak ada yang sempurna. Ayo bangun, berbuat lagi seperti yang kamu perbuat tadinya. Namamu Sardis mestinya hidup, tetapi pada nyatanya engkau mati. Ayo bangun, berbuat lagi yang benar. Siapa yang berbuat yang benar akan memakai pakaian putih dan mengikuti aku kemanapun aku pergi. Itu kata Yesus kepada sidang jemaat Sardis. Saudara boleh periksa, saudara boleh cari tahu. Ada sekelompok roh-roh jiwa manusia yang tadinya jasadnya dibunuh oleh sebab kesaksian Allah dan kesaksian Yesus. Mereka menjerit kapan mereka dibela. Maka ada suara katakan sabar. Masih tunggu waktu lagi. Lalu roh-roh itu diberi pakaian putih untuk menantikannya. Dan ada satu yang saya akan tambahkan terakhir. Untuk pada petang hari ini kita perhatikan baik-baik. Wahyu pasal 7. Tolong dibuka Wahyu pasal yang ke-7. Ayat yang ke-9. Oh, ini luar biasa. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari mana? Dari segala bangsa. Dari segala bangsa. Dan suku. Dan suku. Dan kaum. Dan kaum. Dan bahasa. Dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Apa yang mereka buat? Memakai jubah putih. Memakai jubah putih. Dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Terus kan? Dan dengan suara nyaring mereka berseru. Ya. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan bagi anak domba. Terus. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Menyembah Allah. Sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Teruskan, luar biasa.
Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, Nah, pertanyaan. siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Siapa mereka yang pakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Ya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. ini penting ya. Seorang rasul aja begitu rendah hati, bagaimana dengan kita? Sok kita tahu semuanya. Biar ya tua-tua sidang surgawi yang menjawab. Apa itu? Lalu ia berkata kepadaku, Ya, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka. ya. Dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mereka memberikan pakaian pengantin yang lenan halus, yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Ini putih. Dengan darah anak domba. Coba diulangi ayat yang ke-14 bagian B. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka. Ya, Dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. lalu Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah heeh, dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. terus kan? Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Heeh, Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga terus lagi. kan? Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ya, Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu ya. akan menggembalakan mereka. Akan menggembalakan mereka. Untuk apa digembalakan? Caranya bagaimana? Terus? Dan akan menuntun mereka Akan menuntun mereka, berarti ada satu gerak maju, ada gerak jalan, ada tujuan dalam kita mengiring anak domba mempelai surga kita itu. Menuju ke mana? ke mata air kehidupan. Dia mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari Ya. mata mereka. Ya, luar biasa. Di mana tempatnya mata air kehidupan? Di tahta Allah anak domba, pasal 22 Wahyu. Ya, itu Yerusalem baru. Itulah mempelai wanita daripada anak domba. Saya nggak bisa omong banyak. Apakah kita rindu memiliki pakaian putih? Disucikan oleh darah Yesus. Disucikan oleh air firman Allah. Dibersihkan oleh darah. Dan berkilau-kilauan itu dalam bahasa Mandarin, Kuangming, itu terang benderang. Siapa yang terang benderang yang tidak ada cacatnya? Itu Allah sendiri. Itulah firman Allah yang tanpa cacat celah. Waktu saya tadi permulaan mengatakan mereka menggunakan pakaian lenan halus. Karena iman, karena perbuatan benar itulah iman. Pakaian mereka itulah bersih. Kebersihan itu adalah penyucian. Kalau kita mengharapkan ketemu Tuhan, maka kita akan menyucikan hidup kita ini oleh air firman sambil menunggu hari pernikahan yang luar biasa dan terang, berkilau-kilauan terang, itu tanda penyempurnaan. Ini saya punya pandangan, saya punya keyakinan bahwa pakaian lenan halus itu berkisar dalam pelataran tabernakel dan putih bersih itu ada di dalam ruangan kudus, tempat kudus untuk mengalami penyucian oleh meja roti, oleh pelita emas Roh Kudus, oleh doa. Dan yang terakhir, pakaian itu adalah pakaian terang benderang. Seperti Allah terang, pribadi Yesus terang. Pernikahan awal adalah terang. Tidak ada yang disembunyikan. Maka kita dididik dalam dunia zaman ini antara suami istri harus selalu terbuka.
Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Sangat berbahaya kehidupan nikah, baik suami maupun istri, harus ada keserasian. Dalam soal pakaian saja, tetapi pakaian ini bicara tentang perbuatan istri, perbuatan suami harus seiras dengan firman Allah. Saya senang sekali berkata ini, supaya pada Jumat mendatang, apa yang Tuhan akan berbicara pada kita, saya serahkan kepada Tuhan, juga serahkan kepada rekan hamba Tuhan, dan sidang Jumat semuanya, kita berdoa. Ya, apakah tentang karunia pemberita Injil harus sampai sini saja karena masih banyak, tetapi saya rindu supaya dalam persiapan-persiapan ini hadapi tantangan godaan yang bisa membuat sidang Jemaat Korintus hampir menyeleweng dan bahkan sudah kompromi, sudah setuju, sudah oke, welcome dengan Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Maka sekarang kita kembali pada yang semula dengan iman kepada kurban Kristus. Seolah-olah gadis itu dipojokkan. Kamu tidak boleh kemana-mana. Kamu tidak boleh omong sama yang lain, orang lain. Kamu hanya boleh omong sama ini, calon suamimu. Kita hanya memang diminta omong dengan Yesus mempelai sorga melalui firman-Nya. Kita tidak sempurna. Dia sempurna. Dia berikan firman pribadinya. Pada waktu yang lalu dia menjadi manusia. Tapi sekarang ini ada Roh Kudus buat kita sekalian untuk kita menyanyi, menyiapkan diri petang hari ini. Ada nyanyian yang saya pilih, luar biasa. Sasaran hadiratnya. Kenapa dia menunjukkan sasarannya kepada kita? Karena dia mencintai saya dan saudara. Ada 3 ayat. Sambil kita menyanyi, sambil menghayati, juga sambil menyiapkan perjamuan Tuhan yang ada pada saudara. Sungguh terasa perhatianmu, kian melimpah dalamku. Rohku terangkat saat menyembahmu. Sungguh terasa perhatianmu, kian melimpah dalamku. Oh, amin Tuhan. Rohku terangkat saat menyembahmu. Amin. Tuhan, ku sambut kasih-Mu. Refrennya kita jujur katakan. Walau Aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu. Oh Tuhan, namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadi-Mu. Sungguh terasa perhatian-Mu. Sungguh terasa, Oh amin Tuhan, perhatian-Mu dalam menyatukan nikahku. dalam menyatukan nikahku. Amin. Tanpa harapan Mencapai sasaran mencapai sasaran nikah. nikah yang dipermuliakan.
menjadi sasaran hadirat pribadimu. Yang ketiga, sungguh besar penghargaanmu. Sungguh besar penghargaanmu pada manusia yang hina. Engkau nyatakan, akulah Allahmu. Nyatakan akulah Allahmu. Tuhan, Tuhan, ku sambut pribadimu. ku sambut pribadi. Yang bisa berdiri, kita berdiri. Kita angkat roti ini, katakan, walau aku tak layak, sebab padaku tiada bentuk sesuai rendahmu, namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadimu. Kita sedang angkat roti. Kita tahu kita akan dengar inilah tubuh Kristus. Tubuh kita yang jelek. Tubuh kita yang rusak. Tubuh kita yang seharusnya dihukum kekal. Tetapi dia sudah menarik kami, menarik kita semua keluar dari penghukuman itu. Dengan digantikan dia yang dihukum. Tubuhnya dihancurkan di Kalvari untuk menggantikan tubuh-tubuh kita yang sudah rusak bobrok ini diperbaharui oleh karena kurbannya. Kita jawab, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah, kita angkat cawan yang sudah dibuka. Pelan-pelan, yang tangan kanan kita. Kita jawab pertanyaan ini. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Luar biasa. Tetap diagungkan sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam penyembahan, kita ulang-ulang. Walau aku tak layak. Walau aku tak layak. Oh, kita menyembah. Sebab padaku tiada sesuatu kehendakmu. Oh, amin. Diriku selalu menjadi sasaran
Yang lain menyanyi, nanti Bapak Mario dan berdoa. Walau aku tak layak, Sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu, namun diriku Engkau selalu, namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadi-Mu. Walau aku tak layak, oh walau menyembah aku itu pun anugerah. Padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu, namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat pribadi-Mu. Kami menyembah Kau, nama Yesus. Nama Yesus. Kau tahu kami tidak layak, Tuhan. Oh, kami sembah Kau, mempelai kami. Ya nama Yesus. Tidak ada satu pun kebaikan pada kami, ya Tuhan, yang mampu membuat Engkau menyelamatkan kami. Semua hanya karena anugerah-Mu, Tuhan. Pakaian yang putih bersih berkilau-kilauan itu anugerah-Mu, Tuhan. Oh, kami sembah. Yesus membelai kami, yang begitu serius mengasihi kami. Amin. Sampai di atas kayu salib, Kau curahkan darah-Mu bagi kami. Amin. Hanya untuk memiliki hidup kami yang tidak berguna. Iya. Hidup kami yang tidak layak ini, Tuhan. Oh, itu sebabnya malam hari ini kami serahkan hidup kami, iya, di dalam tangan Engkau yang memiliki hidup kami. Calon-calon mempelai wanita-Mu, Tuhan. Iya. Tolong kami, Tuhan, dalam hidup kami ini, agar kami menyadari bahwa kami sudah dipertunangkan dengan Engkau yang sudah mati bagi kami. Amin. Oh, kami bersyukur, Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun setiap langkah kami, agar semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau. Tuhan, kiranya kebenaran yang sudah Kau kenakan pada kami boleh kami kerjakan terus-menerus, ya, setiap hari, setiap saat, dengan kesadaran penuh bahwa semuanya adalah anugerah-Mu, Tuhan. Amin, amin. Bukan kebisaan kami, Amin. bukan kemampuan kami, sehingga tidak satu pun yang bisa kami banggakan, Tuhan, selain daripada pribadi-Mu yang begitu mencintai kami. Oh, terima kasih pada firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Paulus Bundiono. Tuhan, kiranya Engkau memberkati gembala kami ini. Berikan kesehatan, berikan pembukaan rahasia firman-Mu, Tuhan. Berikan kekuatan selalu, agar Tuhan, sampai kapanpun Engkau
Pakai beliau Tuhan. Engkau memberkati, menguatkan dia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kembali kepada Engkau saja. Kami hanya tanah liat. Sungguh jikalau Engkau menarik rohnya, maka kami kembali tanah tidak berguna. Tapi Engkau memberikan roh kepada kami. Bahkan Engkau memberikan roh-Mu yang kudus kepada kami. Engkau memberikan firman hidup kepada kami. Engkau memberikan kasih hidup kepada kami. Sungguh Tuhan, tidak ada kata lain kecuali kami syukuri dan tolong Roh Kudus mengingatkan kami supaya kami tidak menyimpang, tidak merasa bangga, tapi selalu mengandalkan bagaimana mensyukuri hidup kami ini. Terima kasih, kami segera akan mengakhiri pertemuan petang malam ini. Kami serahkan lanjutan PA yang Tuhan berkenan untuk mengadakan pada waktunya. Engkau dipermuliakan. Engkau juga berkati rekan-rekan hamba Tuhan dari berbagai daerah, sidang jemaat Columa Putra maupun jemaat yang lain, baik di Indonesia maupun yang di luar negeri. Semuanya diberkati, tidak ada kata lain kecuali berkat. Karena firman-Mu berkat, Roh Kudus-Mu berkat, pribadi Allah yang kasih adalah berkat. Itu sebabnya rekan-rekan hamba Tuhan sidang jemaat semuanya tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang dilewatkan, baik yang langsung mendengar maupun yang giat dalam tugas-tugas ini. Terimalah anugerah sejahtera, damai, kekekalan yang sempurna dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Semuanya ini akan berlangsung hingga merata Tuhan kembali yang kedua kalinya. Pulanglah saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga yang kita nantikan. Kami sudah mohon berkat untuk kita semuanya. Amin. Selamat malam semuanya.